Duk, Shalom. Mari kita membuka kitab surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Seharusnya kita membaca Ibrani pasal 8 dan pasal 9, tapi nanti kelamaan bacanya. Saya ambil intinya saja di pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Sekali lagi saya menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ayat 15 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas surat Ibrani. Dan di minggu pertama sudah dijelaskan bahwa surat Ibrani ini dikirimkan kepada orang-orang Kristen yang punya background Yahudi. Sehingga pemahamannya sangat Yudaistik, ya, sangat kental dengan pemikiran Yahudi. Ada banyak sekali, mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu pemikiran Yahudi sangat kuat dalam surat ini. Nah, karena itu ketika kita berusaha menggali kitab ini, kita harus berangkat dari pemikiran Yahudi. Nah, dalam hal ini Ibrani pasal 8 pasal 8 sampai dengan pasal 9 sebenarnya ada beberapa tema kunci yang dibahas di sini, dan ini kental sekali dengan nuansa Yudaismenya. Yang pertama bicara tentang imam besar. Tapi saya tidak akan rinci lagi tentang imam besar karena sudah dijelaskan minggu lalu. Lalu kemudian tentang kurban, tentang penyucian atau pentahiran, lalu kemudian tentang bait suci dan tentang umat, atau dalam hal ini umat Allah. Tema-tema ini sebetulnya yang dibahas dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-9. Yang kalau ini dijadikan sebuah kalimat, kira-kira akan jadi seperti ini. Imam besar mempersembahkan kurban sebagai bentuk pengudusan atau penyucian di bait suci bagi umat Allah. Kalau dibahasakan secara utuh seluruh topik-topik yang dibahas di pasal 8 ayat sampai dengan pasal 9. Yang kalau itu disingkat lagi menjadi satu kalimat, maka itu menjadi imam besar sebagai pengantara perjanjian baru. Ya, itu sebetulnya tema penting yang mau dibahas oleh penulis surat Ibrani. Yang ini bukan sesuatu yang baru ditulis oleh penulis surat Ibrani, karena sudah ada akarnya. Akarnya dari mana? Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan apa? Mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Berit hadasya bahasa Ibraninya.
Jadi jauh sebelum surat Ibrani menulis tentang konsep perjanjian baru, sudah ada dari zaman Yeremia tentang konsep perjanjian baru itu. Jadi sudah dijanjikan dari zaman dahulu kala bahwa akan ada waktunya Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya. Jadi semua yang kita bicarakan tadi, imam besar, kurban, penyucian, bait suci, umat, ini sebetulnya adalah satu konsep yang sudah ada di perjanjian lama. Sehingga yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana konsep-konsep ini di zaman Yesus? Apakah di zaman Yesus semua ini masih berlaku? Karena masih banyak orang Kristen yang berpikir begitu. Kalau mau jadi percaya Kristus, dia harus menjadi Yahudi dulu. Zaman Paulus itu ada, sampai Paulus berkali-kali menyurati jemaatnya. Jangan terkecoh lagi. Jangan lagi mau hidup menurut Taurat. Karena di dalam Kristus sudah terjadi pembaruan. Sudah terjadi pembebasan. Sudah terjadi kelepasan. Jadi jangan lagi mau diajak kembali kepada tradisi Taurat. Nah, sudah berubah. Nah, kalau sudah berubah, apakah semua ini otomatis dihapus? Sudah nggak ada lagi imam besar, sudah nggak ada lagi kurban, sudah nggak ada lagi penyucian, sudah nggak ada bait suci, sudah nggak ada umat. Apakah semuanya ini dihapus? Ataukah diperbarui dengan perjanjian baru yang dijanjikan oleh Tuhan? Nah, maka pembahasan kita akan seputar konsep ini tentang imam besar, kurban, penyucian, bait suci, umat. Tapi dalam konsep perjanjian baru. Bukan lagi perjanjian lama. Tapi mau disclaimer dulu, yang dimaksud perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan kitabnya. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan testamen. Testamen itu warisan. Kalau Bapak Ibu baca di keseluruhan pasal 8 sampai dengan pasal 9 itu ada istilah muncul warisan. Kata warisan di situ sama dengan kata perjanjian dalam bahasa Yunaninya. Jadi yang disebut perjanjian itu bukan kitab, tapi perjanjian itu tolok ukurnya adalah di dalam Kristus. Perjanjian lamanya ada, tapi kemudian diperbarui di dalam Kristus, itu konsepnya. Jadi bukan nanti ada kitab perjanjian baru, baru perjanjian baru itu ada. Karena justru perjanjian baru itu kan ditulis belakangan. Puluhan tahun setelah Yesus wafat, baru orang mulai berinisiatif menulis tentang perjanjian baru. Tapi perjanjian baru itu sudah dimulai ketika Yesus mengorbankan dirinya. Nanti akan kita bahas nanti. Jadi 5 konsep ini, imam besar, kurban, penyucian, bait suci, dan umat. Dan kita akan bahas ini semuanya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya, karena masih ada perjamuan kudus lagi. Yang pertama kita akan bahas tentang imam besar. Pertanyaannya di sini sebetulnya, imam besar itu siapa? Kalau di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, imam besar itu adalah pribadi Yesus Kristus. Kalau di perjanjian lama, imam besarnya adalah keturunan-keturunan Lewi. Fungsi dari imam itu adalah sebagai apa? Sudah berkali-kali saya ulang itu. Fungsi dari imam apa? Kan ada 3 jabatan di perjanjian lama. Nabi, imam, rasul. Nabi itu tugasnya apa? Imam itu tugasnya apa? Lalu raja itu, bukan, rasul itu belum ada di perjanjian lama. Raja itu tugasnya ngapain? Nabi itu dalam perjanjian lama dia menyampaikan pesan Tuhan. Makanya nabi itu disebut visioner atau messenger. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Sementara imam membawa pergumulan umat kepada Tuhan. Jadi sebaliknya, termasuk membawa kurban umat kepada Tuhan, itu harus lewat imam. Makanya Yesus setiap kali selesai menyembuhkan orang yang sakit kulit, sakit kusta, dia selalu bilang, tunjukkan dirimu kepada imam. Nanti imam yang akan menilai orang ini sudah tahir atau belum. Kalau sudah tahir, baru diadakan ritual pentahiran. Setelah ritual pentahiran, baru dia boleh masuk bait suci, mempersembahkan kurbannya. Kalau imam belum ACC, belum bisa. Itu zaman perjanjian lama. Sampai zaman Yesus seperti itu. Setiap kali Yesus menyembuhkan, selalu tunjukkan dirimu kepada imam. Selalu begitu.
Kenapa? Karena imam ini yang akan mengantarkan kurbannya jemaat, kurbannya umat kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan di zaman perjanjian baru? Di zaman perjanjian baru, Yesuslah yang menjadi imam besar kita. Sehingga dia menjadi pengantara kita. Atau bahasa Arabnya syafaatnya kita. Makanya Yesus disebut juru syafaat. Bukan pendoa syafaat. Juru syafaat itu artinya dia itu menjadi pengantara kita kepada Bapa. Itu ya, sampai sini ngerti ya? Ada ayatnya. Di pasal 8 ayat 6. Dialah apa? Mesites, pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Kata warisan dengan kata perjanjian dalam bahasa Yunani menggunakan kata yang sama. Ya, jadi Yesus itu adalah pengantara kita, satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Makanya Injil Yohanes menulis, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ya. Nah, surat Ibrani ini menggali dari sisi yang lain, bahwa Yesus itu adalah imam. Makanya ada yang bertanya begini, Yesus itu korban atau kurban? Ayo. Yesus itu korban atau kurban? Hah? Kalau korban itu kan punya dua makna. Makna pertama, dia menjadi yang menderita kerugian. Misalnya korban perasaan. Itu banyak tuh di anak muda. Ya. Korban perasaan berarti dia menderita karena perasaan. Kan begitu ya? Dirugikan karena perasaan. Korban material berarti dia menderita secara material. Korban jiwa, dia kehilangan nyawanya. Korban apa lagi? Korban PHP, pemberi harapan palsu. Ya, dikasih harapan, dikasih iming-iming, ternyata tidak diwujudkan. Nah, itu juga korban. Nah, kita sering jadi korban di mana-mana, korban ketidakadilan, korban kesewenang-wenangan. Jadi korban itu selalu berbicara tentang konsep menjadi yang menderita, atau dengan kata lain menjadi yang dirugikan. Termasuk korban kecelakaan. Korban kecelakaan itu juga yang dirugikan dari peristiwa kecelakaan. Korban juga bisa berarti kepahlawanan, mengorbankan diri. Ya, coba cari dalam Alkitab, pernah nggak dikatakan bahwa Yesus itu mengorbankan diri? Ada nggak dalam Alkitab bahwa Yesus mengorbankan diri? Nah, dalam pemikiran surat Ibrani, saya kira di terjemahan baru edisi yang kedua, semua istilah korban sudah diganti menjadi kurban. Karena itu yang lebih pas, kurban. Kurban itu persembahan kepada Tuhan. Jadi kematian Yesus itu bukan kerugian bagi dirinya, karena dia mempersembahkan tubuhnya kepada Bapa. Gak ada yang dirugikan dalam kematian Yesus. Yang rugi adalah mereka yang tidak percaya kepadanya, karena dia adalah kurbannya. Kurban keselamatan, kurban penebus dosa. Ialah pribadi Kristus. Jadi Yesus disebut imam, berbeda dengan imam dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, kalau ada orang berdosa, mengaku dosa kepada imam, dia harus bawa, tadi ada disebutkan di situ, lembu jantan dan kambing jantan dan anak lembu. Kenapa tidak disebut anak domba? Karena yang disebut kurban penebusan dosa atau kurban penghapus dosa itu kambing jantan atau anak lembu, bukan anak domba. Lalu kenapa Yesus di surat-surat lain disebut anak domba? Beda pemikirannya dengan surat Ibrani. Jadi surat Ibrani ini tidak pernah menyebut bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Tapi yang dipahami oleh surat Ibrani, Yesus adalah kurban, sekaligus imam besar. Imam besar yang mempersembahkan kurban, dan kurban itu adalah dirinya. Sehingga kita nggak perlu kurban lagi. Makanya tidak ada hari raya kurban di Kristen. Karena kurban itu cuma satu, yaitu pribadi Yesus Kristus. Yang dia hantarkan sendiri kepada
Bapa. Itulah sebabnya dia disebut imam besar perjanjian baru. Karena dia tidak mengikuti perjanjian lama. Di perjanjian lama kan aturannya banyak sekali. Imam harus mempersembahkan ya itu anak kambing, kambing jantan, kemudian anak lembu. Yesus tidak. Dia mempersembahkan di dirinya sendiri. Ya, sampai sini paham ya? Jadi Yesus itu bukan dalam pemikiran surat Ibrani ya. Nanti kalau pemikiran surat yang lain akan berbeda lagi. Dalam pemikiran surat Ibrani, Yesus tidak mengorbankan diri, tetapi mempersembahkan dirinya. Nanti kalau Bapak Ibu baca di pasal 9 ayat 28 di situ di terjemahan baru edisi lama masih diterjemahkan mengorbankan dirinya. Tetapi di terjemahan baru edisi kedua sudah direvisi oleh LAI menjadi Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Tidak lagi menggunakan istilah mengorbankan diri. Karena bahasa Yunaninya juga beda. Mengorbankan diri itu kan kayak sacrifice atau victim. Ya, biasa itu ya kalau korban. Tapi di dalam pemahaman orang Ibrani itu namanya offerings. Offering itu artinya mempersembahkan. Jadi bukan mensacrifice, bukan mengorbankan dirinya, tapi mengoffer. Offer itu apa ya? Mempersembahkan. Makanya Yesus bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya atas kehendaknya sendiri Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan karena nyawanya diambil. Bukan karena dia disiksa, bukan karena dia disalibkan. Lalu kemudian orang-orang itu berhak atas nyawa Yesus. Tapi dia yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itulah kurban. Ya, supaya kita paham dulu. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, jangan bilang, oh Yesus itu mengorbankan diri. Karena dalam pemahaman orang lain, mereka memahami, oh mengorbankan diri itu kayak pahlawan. Oh Yesus itu pahlawan, Yesus itu superhero, Yesus itu hebat, dia mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Enggak, dia mempersembahkan dirinya. Kurban. Coba sebut ulang. Kurban. Ya, biar nggak salah nanti ya. Nanti korban-korban lama-lama orang pikir Yesus itu korban perasaan lagi. Kurban. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya, jadi setelah imam besar, topik yang pertama, topik yang kedua itu bicara tentang, tolong dipindah, Gabriel. Nah ini, yang kedua tentang kurban itu sendiri. Di perjanjian lama, kurban itu dipersembahkan berkali-kali. Setiap kali orang bikin dosa, dia harus mempersembahkan kurban. Kalau Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Ada ayatnya, coba next. Oh ini, kelewatan. Bisa mundur dikit, Gabriel. Nah ini, 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Itu ya. Satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kurban Kristus. Tidak ada pengorbanan yang kedua kali. Hanya satu kali. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, keselamatan itu kan dikerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Makanya keselamatan itu harganya mahal. Semua harta yang Bapak Ibu punya sekarang dikumpulkan jadi 1 dikali 100 nggak cukup untuk membayar keselamatan itu. Semua aset-aset yang Bapak Ibu punya sekarang disimpan di bank Swiss sekalipun, ya, nggak akan cukup untuk membayar keselamatan. Ada yang bilang, saya bisa kok mengorbankan diri seperti Yesus. Nggak bisa. Yesus tidak mengorbankan diri. Yesus itu kurban. Kita layak nggak untuk mengorbankan diri? Layak. Tapi bisa menjadi kurban nggak? Enggak. Karena syarat kurban tidak bercacat. Kalau Bapak Ibu tidak berdosa, boleh jadi kurban. Kalau mengorbankan diri semua kita bisa. Para martir itu banyak yang mengorbankan dirinya. Banyak yang dibakar hidup-hidup, disiksa, mati, disalib bahkan ada. Petrus sendiri disalib terbalik.
Apa mereka lebih hebat dari Yesus? Tidak. Karena mereka memang orang-orang berdosa. Tapi Yesus tanpa cacat, dia layak menjadi kurban. Sehingga orang bertanya, kok kenapa harus Yesus? Kenapa bukan yang lain? Karena hanya Yesus yang bebas dosa. Hanya dia yang tidak melakukan dosa. Hanya dia yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Maka hanya dia yang layak menjadi kurban. Kalau jadi korban semua orang bisa. Pernah saya nonton di YouTube itu ada orang bilang, kenapa harus Yesus? Kan nabi-nabi yang lain juga banyak yang jadi korban. Ada yang disiksa, ada yang mati dan sebagainya. Murid-murid Yesus semua jadi korban. Kenapa harus Yesus yang menjadi penebus? Nah itu karena konsepnya korban. Kalau konsep kurban, nggak ada satupun yang layak seperti Yesus. Itu maksudnya. Ngerti nggak? Nah, berarti kita selesaikan aja ya. Nah, udah ngerti. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi, satu kali untuk selama-lamanya. Artinya, keselamatan itu dikerjakan satu kali. Makanya jangan sia-siakan keselamatan itu. Hanya karena pengen jabatan, hanya karena pengen popularitas, hanya karena pengen apa lagi? Pasangan hidup, demi cinta, ya demi apa lagi? Demi uang, demi posisi, demi apa lagi? Hah? Ini apa? Mikir. Hah? Demi hal-hal duniawi kita mau menggadaikan iman kita. Ingat, nggak ada satupun nabi, nggak ada satupun orang yang bisa seperti Kristus hidup tanpa cacat, yang layak menebus dosa-dosa kita, yang layak disebut sebagai kurban yang hidup. Hanya dia yang bisa. Jadi jangan jangan suka tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, saya mau pindah agama dulu sebentar aja. Login sebentar, log out sebentar, pindah ke yang lain sebentar aja, cuma untuk menggayat si dia, cuma supaya jabatan saya naik, cuma supaya bisnis saya lancar. No. Coba kita lihat di Ibrani pasal 6 ayat 4 dan ayat yang ke-6 sampai ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Artinya siapa? Orang yang diselamatkan. Lanjut. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Lanjut. Kelewatan. Namun apa? Murtad lagi. Tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Orang yang sudah percaya lalu mengingkari imannya, menjual imannya atau murtad di sini, tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Karena tidak ada lagi istilahnya pengorbanan yang kedua kali. Sekali saja pengorbanan itu. Makanya kalau sudah percaya Yesus, percaya saja. Tinggal di dalam Yesus. Jangan gadaikan imanmu. Sorga itu bukan murah. Sorga itu mahal harganya. Ya. Karena darah Kristus sebagai jaminannya. Itulah yang kita peringati hari ini, Jumat Agung. Kematian Kristus. Jangan hanya karena tergoda karena ketampanan seseorang pangeran. Atau kecantikan seorang permaisuri. Lalu kemudian kita bilang, nggak apa-apalah saya gadaikan sebentar. Ya. Emang kita mau suruh Yesus disalibkan ulang? Malu. Ya. Jangan mau. Ya. Kenapa ada ribut-ribut? Ada yang sudah mulai menggadaikan imannya? Nanti menghadap Ibu Gembala ya. Ada SP1. Surat peringatan pertama. Supaya kita sadar, orang tua kalau anak-anak muda sudah mulai cari pasangan yang beda-beda dikit. Nah, dikit aja bedanya. Mulai ditoel dikit. Jangan tinggalkan Kristus hanya karena cinta. Kan saya udah pernah bilang cinta itu umur maksimalnya 4 tahun. Beneran loh. Coba tanya kepada bapak ibu yang sudah menikah. Setelah 4 tahun, kira-kira apakah masih dasarnya cinta? Udah enggak. Dasarnya udah sebagai teman. Ya. Bener enggak? Meskipun masih bilang, saya sangat mencintai istri saya sangat mencintai suami saya. Enggak, udah bukan cinta seperti cinta pertama. Beda. Kalau cinta itu kan tali plastik rasa Indomie.
Ya, kalau cinta kan begitu ya. Ada hujan deras, ditelepon oleh permaisuri atau calon ibu negara, jemput aku dong. Terobos. Ya, apa itu hujan? Cuman air dari langit. Ya, coba kalau udah menikah, Pak, hujan, jemput dong. Tar, masih hujan. Nunggu reda dikit, istrinya udah membeku kedinginan di Indomaret. Belum dijemput-jemput. Jadi udah dasarnya udah beda. Udah dasar komitmen ataupun persahabatan. Udah bukan cinta lagi. Ya. Nah, Bu. Tetap sayang. Iya, sayang tetap sayang. Tapi udah bukan cinta lagi. Udah beda. Sayang tetap sayang. Pasti. Teman juga kan saling sayang. Ya. Tapi cinta itu udah enggak. Cinta mula-mula. Cinta itu cuma di mula-mula aja. Cuman DP aja. Pelunasannya udah tinggal komitmen, persahabatan, kasih sayang. Udah itu komitmennya kita. Mengasihi ya pasti mengasihi. Tapi mencintai tanya ulang. Makanya istri itu diberi karunia untuk bertanya ulang-ulang kepada suaminya. Kamu sayang nggak sama aku? Ya, coba tanya suami-suami. Kira-kira serius nggak dia jawab? Masih. Kalau bukan karena rasa ibah dan rasa kasihan. Atau kalau enggak, karena takut disuruh tidur di luar. Ya, ya enggak Pak Yongki? Ya karena lagi duduk di samping istri pasti jawabnya enggak. Ya. Jadi jangan hanya karena cinta yang cuma seumur 4 tahun itu, lalu kemudian kita mengorbankan iman. Karena iman itu kekal. Ya, yang akan menghantarkan kita ke sorga itu bukan cinta, tapi iman. Makanya kalau mau cari pasangan buat anak-anak muda, kalau emang udah beda server nggak usah dipaksain. Ya. Kalau udah beda iman nggak usah dipaksain. Dalam cinta, iman itu memang kayak nggak ada apa-apanya kalau masih cinta. Tapi kalau sudah menjalin rumah tangga, coba kita cari, cek daftar riwayat pasangan-pasangan beda agama, siapa yang bertahan lama sampai sekarang. Jarang. Bahkan hampir tidak ada. Kecuali mungkin di luar negeri. Kan di luar negeri juga iman udah nggak dianggap sesuatu yang penting. Orang udah nggak menganggap agama itu sebagai hal yang perlu dipertahankan. Jadi agama itu hanya sebagai formalitas. Iman itu formalitas. Nggak ada di KTP juga kan di luar negeri. Kalau di Indonesia kan ada di KTP. Kita mau ganti agama aja harus ke Dukcapil. Ya. Nah itu ya. Jadi jangan tinggalkan Kristus hanya karena, ya bukan hanya karena cinta juga, harta, jabatan. Karena banyak sekali yang mengiming-imingi kamu nanti jadi jenderal, tapi harus, nah, syaratnya banyak. Kamu nanti jadi direktur, tapi syaratnya begini. Kamu nanti saya kasih uang banyak, tapi syaratnya tinggalkan Kristus. Jangan mau. Karena jabatan, harta, apalagi cinta itu nggak dibawa sampai ke surga. Kan Yesus bilang kalau nanti pada waktu dibangkitkan kita itu tidak nikah lagi. Ya, kan gitu kan? Tidak dikawinkan dan tidak kawin. Kan begitu ya kata di Alkitab begitu kan? Karena kalau masih ada ikatan suami istri sampai ke surga, masalah di bumi yang belum selesai nanti diurusin di sorga. Repot nanti Petrus ngeliatin. Karena mengurusi masalah rumah tangga lebih repot daripada mengurusi masalah partai. Ya? Benar nggak? Coba tanya kepada orang-orang partai politik. Mereka bisa akur loh. Habis pemilu itu gontok-gontokan, serang-serangan. Tapi begitu terpilih, nyatu, koalisi semua. Tapi kalau hubungan rumah tangga, gue sampai Yesus datang kedua kali itu kayaknya nggak akan selesai-selesai. Apalagi kalau sudah masalah mertua dan mantu. Waduh, repot itu. Dan melibatkan keluarga besar 2 belah pihak. Belum lagi kalau 4 belah pihak. Tambah repot masalahnya. Nah itu, jadi iman itu harus segala-galanya. Jangan cuma nomor 1. Ya. Jangan cuma jadi prioritas pertama kita siapa?
Prioritas pertama kita siapa? Ya jangan. Yesus tuh nggak boleh prioritas pertama. Yesus itu harus segala-galanya. Karena kalau prioritas pertama, ada prioritas kedua. Kalau kita lagi mengerjakan prioritas kedua, prioritas pertama diabaikan. Begitu kan? Betul nggak? Coba misalnya saya kasih Bapak Ibu kerjaan. Misalnya ada 4 kerjaan. Silakan kerjakan, terserah yang mana duluan. Pasti yang duluan dikerjakan yang prioritas pertama. Ketika prioritas pertama selesai, baru prioritas kedua. Ketika prioritas kedua selesai, baru prioritas ketiga. Nah begitu juga kalau Yesus prioritas pertama, jadi Yesus itu cuma ada di gereja. Pulang dari gereja, Yesusnya ditinggal. Ya, jadi udah bukan urusan agama. Urusan agama itu cuma sampai di hari Minggu. Hari Senin kembali lagi ke urusan dunia. Karena prioritasnya sudah berubah. Jadi Yesus itu segala-galanya di semua prioritas hidup kita, dia ada. Mau di gereja, mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, mau di masyarakat, dia tetap wajib ada. Maka dia segala-galanya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya. Ini kalau mengandalkan teknologi suka ngadat-ngadat. Nah ini. Tadi pengantaranya adalah Yesus Kristus. Kurbannya 1 kali untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga tadi penyuciannya gimana? Kalau di perjanjian lama penyucian itu fisik. Makanya kalau ada orang sakit, periksa ke imam, imam periksa apakah dia sudah bersih, baru kemudian dia masuk ke dalam bait suci. Jadi selalu orientasinya fisik. Perempuan yang habis pendarahan, dia harus periksa lagi ke imam. Setelah imam nyatakan bersih, baru kemudian dia melakukan pentahiran. Pentahirannya itu mandi. Mandi di bait suci. Jadi di bait suci di Yahudi itu ada tempat permandian 3 tingkat. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, kalau ada yang mau nanti bisa daftar. Nanti kita buka ya. Mumpung Israel lagi nggak perang ya. Oh, sekarang lagi perang lagi ya. Masuk ke dalam tempat permandian itu 3 kali mandi pokoknya. Ya ini mirip-mirip dengan tradisi wudhu kalau di saudara-saudara kita yang muslim. Sebelum masuk ke bait suci, ke rumah Tuhan, itu harus wudhu dulu, harus bersih dulu. Nah di Yahudi juga ada tradisi itu. Jadi sebelum masuk ke dalam bait Allah, dia harus membersihkan diri dulu. Karena itu berangkat dari tradisi Musa yang bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Sebelum dia mendekat, Tuhan bilang, lepaskan dulu kasutmu. Karena tempat yang akan kau masuki ini adalah tempat yang kudus. Nah kalau kita datang ke gereja, ada yang nggak mandi. Tapi saya yakin semua yang hadir pada hari ini mandi semua, amin. Yang nggak jawab amin berarti enggak. Ya. Udah bersih-bersih dulu di rumah, udah medi-pedi, udah make up, udah berias, udah ganti bulu mata, bulu hidung, semua diganti. Ya, pokoknya bersih lah supaya datang ke bait suci. Karena mau ibadah, apalagi mau perjamuan kudus, harus bersih, rapi, datang ke. Tapi itu bukan karena kewajiban, bukan karena ritual. Bapak Ibu nggak mandi pun tetap boleh masuk ke dalam bait suci. Pakai sepatu pun nggak harus sepatu yang baru dibeli, yang belum pernah injak tanah. Kalau Bapak Ibu jalan yang melayang-layang kan, nggak pernah injak tanah. Bukan sepatu yang baru, nggak harus. Sepatu yang sudah punya mulut di depan pun nggak apa-apa Bapak Ibu pakai di sini, nggak ada yang melarang. Ya. Jadi nggak harus kalau datang ke gereja itu penampilannya itu harus sempurna. Malaikat aja minder lihat jemaat datang, cantik kali dia. Kalah malaikat Jibril dan kawan-kawan itu kan, lihat, mengkilat. Ya. Segala make up dan sebagainya, karena malaikat nggak pernah pakai make up. Jadi dia lihat, jemaat-jemaat GKRI DC ini kalau datang beribadah, malaikat sampai minder, kalah cantik. Ya. Karena udah banyak berdandan. Nggak harus kayak gitu, Tuhan nggak menuntut kita kayak gitu. Kalau di zaman perjanjian lama, iya kalau kita mau masuk bait suci itu wajib bersih-bersih dulu, wajib mandi dulu. Jangankan ke bait suci, berdoa saja. Bapak Ibu bangun dari tidur, kalau dalam tradisi Ibrani ya, bangun dari tidur, dia harus cuci tangan. Dan itu ada aturannya, tangan kanan dulu, sambil membaca teks doa dalam bahasa Ibrani.
Kados, Adonai, Avotecha atau Avotenu, dan seterusnya. Dia harus baca sambil tuangkan air, bersih-bersih. Baru boleh berdoa. Kalau kita kan bangun, masih bau jigong pun langsung kita, Bapa di sorga. Ya, untung Tuhan nggak punya hidung ya. Kalau Tuhan punya hidung langsung, boleh sikat gigi dulu nggak? Ya, sebelum minta apa-apa. Dan jangan sampai Bapak Ibu berpikir, jangan-jangan doa saya tidak dijawab, karena setiap kali saya berdoa belum sikat gigi. Nggak ada hubungannya. Ya. Tuhan nggak melihat itu, yang Tuhan lihat itu hati kita bersih nggak? Fisik boleh kotor, tapi hatinya bersih nggak? Kalau hatinya bersih, pasti Tuhan dengar. Tapi kalau hati kita bercabang kemana-mana, makanya Yesus bilang, kalau engkau belum memaafkan orang, lagi berantem dengan orang, lalu mau datang beribadah, maafkan dulu. Ampuni dulu orang itu. Jangan masalah dibawa beribadah. Kenapa? Karena memuji Tuhan, akhirnya yang kepikiran, kata-kata kasar kita, rasa bersalah kita, dan sebagainya. Yang Yesus mau itu hati kita murni. Ketika kita menyembah, memuji Tuhan, sepenuh hati kita tertuju kepada Tuhan, bukan ngingat-ngingat yang lalu-lalu. Itu maksudnya, hati yang bersih. Nah, jadi pengorbanan atau kurban Kristus itu bukan untuk menguduskan fisik kita, karena fisik kita ini akan mati semuanya, akan binasa semuanya. Sebesar apapun rumah kita di dunia, ketika mati, pasti ukurannya tinggal 1x1. Paling gede mungkin 4x3. Itu pun kalau dapat di San Diego Hills. Tapi kalau cuma dapat di TPU Joglo, apalagi TPU Tanah Kusir dan sebagainya, itu kan ukurannya cuma seukuran peti. Dan itulah akhir dari semua orang. Itu akhir kita semua. Apalagi kalau yang memilih dibakar, kan ada ya yang mayat dikremasi, kan ujung-ujungnya tinggal seguci. Dan itulah endingnya kita. Mau sebesar apapun rumah kita di dunia ini, rumah terakhir kita di dunia ya cuman seukuran peti mati. Ya kita mau bikin peti mati juga seukuran satu Alfa Indah juga gak akan mungkin. Tetapi yang kita pakai cuma seiprit itu. Itulah akhir kita di dunia. Tapi yang mau kita bawa ke sorga itu kan hati kita, jiwa kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan kita akan dikasih tubuh yang baru. Kalau sudah pakai tubuh yang baru, ya yang lama udah ditinggalkan. Dan itulah Kristus, karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi Yesus tuh memperbarui hati nurani. Makanya jangan suka menghakimi orang berdasarkan fisiknya. Untuk mengukur kedekatan, keintiman dia dengan Tuhan. Ada orang bilang, kamu rajin sekali merokok, pasti masuk neraka. Ya? Tidak ditulis dalam Alkitab bahwa orang yang merokok itu masuk neraka. Ada nggak ditulis? Tapi ada peringatan dokternya. Orang yang rajin merokok cepat masuk surga. Cuma begitu kan? Syarat dan ketentuannya cuma begitu. Jadi kalau bapak-bapak mau datang konsultasi ke saya, tanya, Pak Pendeta, kira-kira saya itu kan suka merokok. Kira-kira saya masuk surga enggak? Masuk neraka enggak? Saya bilang, enggak. Terus masuk surga? Lebih cepat. Ya. Jadi kalau mau pengen buru-buru masuk surga, ya udah. Itulah persembahan kita Jadi jangan mencobai Tuhan. Tuhan udah kasih yang bagus-bagus mau dirusak. Ya. Itu kan jaga kesehatan itu kan perintah Alkitab. Umur manusia dikatakan dalam Alkitab berapa? 70 tahun. Kalau dia kuat 80. Kalau dia kuat, berarti Tuhan persilakan orang itu kalau mau jaga kesehatannya, dia bisa tambah, perpanjang umurnya. Ada ayatnya dalam Alkitab kan dibilang kalau dia kuat. Tidak dibilang kalau Tuhan berkenan, maka umurnya panjang. Enggak. Tapi dibilang kalau dia kuat. Artinya kalau kita pintar menjaga kesehatan, makannya teratur dan sebagainya, istirahatnya teratur. Apalagi? Enggak stres. Karena ada orang setiap hari stres. Nggak
Nggak boleh. Percaya Kristus itu stres itu harus dikurangin. Karena di dalam Kristus ada kelepasan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lagi stres, masalah apapun di rumah, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah percintaan, masalah apapun, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti kasih jalan keluar. Jangan diperjuangkan sendiri dengan kekuatan sendiri. Karena kekuatan kita nggak akan sanggup. Tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Nah itu, jadi hati nurani yang disucikan oleh Kristus. Coba lanjut slide-nya bisa. Ini ayatnya, 9 ayat 14. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan apa? Hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi targetnya Tuhan adalah hati kita, bukan fisik kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan kata Alkitab begitu. Kalau hati kita bagus, hati kita beres, maka kesehatan kita juga akan bagus. Coba tanya Dokter Boy. Pak dokter, ini pertanyaan serius ini Pak. Kalau orang gembira, apakah itu mempengaruhi kesehatan? Wah, mengangguk berarti iya. Ya? Orang gembira itu mempengaruhi kesehatan. Artinya, kalau kita stres terus, nangis terus, apalagi. Pokoknya nggak ada kegembiraan terus dalam hidup, persentasi untuk sakit itu lebih besar daripada orang yang selalu gembira. Tapi jangan juga ketawa-ketawa mulu. Ketemu orang apa kabar, ketawa hehehe. Supaya kelihatan gembira katanya. Nah itu udah langsung ke rumah sakit jiwa aja ya Pak. Periksa. Ya. Jangan-jangan hatinya gembira tapi jiwanya terganggu. Ya. Jadi tetap harus ada batasannya. Semuanya ada batasnya. Makan ada batasnya. Apalagi ibadah aja dikatakan harus disertai dengan rasa cukup. Gitu ya. Kita lanjutkan. Masih panjang nih soalnya. Nah ini dasarnya ada di Yeremia 31 ayat 33. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Jadi perjanjian baru itu adalah Tuhan taruh Tauratnya dia di dalam hati kita. Makanya kita tidak hidup lagi menurut Taurat yang lama, kita hidup menurut Taurat yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Yang Tuhan bersihkan itu adalah hati kita. Lanjut. Lalu yang berikutnya bait suci. Kalau di dalam perjanjian lama bait suci itu di bumi. Tapi kalau di dalam Kristus bait sucinya di sorga. Ada juga ayatnya ini. 8 ayat 1. Inti, kefalion, semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang demikian itu sudah dijelaskan minggu lalu. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Entois uranois. Di sorga. Jadi bait sucinya itu di sorga, bukan di dunia. Tadi dikatakan tugas dari imam adalah apa? Memeriksa orang secara fisik kalau dia sudah boleh layak masuk ke bait suci. Maka begitu juga Kristus. Kristus itulah yang melihat kita sudah layak atau tidak masuk ke dalam surga. Maka hanya lewat Kristus kita boleh masuk surga. Tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus. Ada lagunya. Hanya nama. Itu Bapak Ibu tahu. Ya, kalau udah tahu, lakukan. Jangan cuma sekedar tahu. Jangan cuma ada masalah baru hanya nama Yesus. Karena ada masalah. Giliran gak ada masalah, nama Yesusnya hilang. Sibuk mikirin yang lain-lain. Hanya nama Yesus. Dalam hal apapun, hanya nama Yesus. Nah, hanya dialah yang menyelamatkan. Lanjut lagi. Setelah bait suci, yang terakhir adalah sasarannya. Sasarannya kepada siapa? Kalau perjanjian lama sasarannya itu hanya kepada orang Yehuda dan orang Israel. Kalau di luar Yehuda dan di luar Israel itu oleh orang-orang Yahudi disebut anjing. Ada ayatnya. Ada waktu Yesus
ada orang dari non-Yahudi yang datang kepada Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Masa aku harus memberikan apa? Remah-remah itu kepada anjing. Jadi dalam itu bukan Yesus ngomong kasar kepada orang yang lagi butuh pertolongan, lalu Yesus bilang anjing. Enggak. Bukan itu maksudnya. Tapi itu mau menyindir orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Yesus. Mau mengatakan bahwa kalian yang sudah disebut umat perjanjian lama saja tidak pernah mau datang kepadaku untuk minta pengampunan. Masa ada orang dari yang tidak percaya itu yang justru lebih percaya kepadaku. Yang kalian sebut sebagai anjay ini, justru dia yang mau datang kepadaku, yang percaya kepadaku. Itu kan? Bukan karena dia dianggap orang-orang yang tidak percaya, lalu kemudian Tuhan tidak bisa membuat dia percaya. Bahkan Yesus bilang, kalau kamu diam, aku akan membuat batu-batu ini berbicara. Itu kata Yesus. Makanya kalau perjanjian lama itu ditujukan kepada bangsa pilihan itu, maka dalam perjanjian baru, keselamatan itu, perjanjian baru itu ditujukan untuk semua orang. Ada juga ayatnya ini. 9 ayat 15. Supaya mereka yang telah terpanggil, hoi kekle menoi. Mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Ini kan mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ingat loh, Allah mengasihi dunia bukan hanya orang-orang tertentu. Bukan hanya dari suku tertentu. Bukan hanya dari ras tertentu, bukan hanya orang yang berbahasa tertentu. Di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya suku, bahasa, dan sebagainya. Tuhan mengasihi dunia ini. Artinya bukan karena kita harus belajar bahasa Ibrani supaya masuk surga. Enggak ada hubungannya. Kita harus belajar bahasa Yunani supaya masuk surga. Enggak. Masuk surga nanti masuk antrian, Bapak Ibu enggak akan dites. Tes pertama, bahasa Ibrani. Bapak Ibu bisa doa bahasa Ibrani tidak? Kalau tidak bisa, nggak boleh masuk surga. Enggak ada begitu. Tuhan bisa pakai semua bahasa untuk mewartakan Injil. Ya, makanya itu ditandai dengan hari ketuangan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, semua murid-murid Yesus berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Pentakosta itu. Tahu nggak Pentakosta dalam tradisi orang Yahudi? Pentakosta dalam tradisi orang Yahudi adalah ketika Musa menerima 2 loh batu. Dan itu diperingati sebagai hari turunnya Taurat. Taurat dalam perjanjian lama turun dalam satu bahasa. Tetapi Taurat dalam perjanjian baru turun dalam berbagai bahasa. Semua orang yang hadir di situ mendengar bahasa mereka masing-masing. Itulah sebabnya orang Kristen tidak dibatasi oleh 1, 2, atau 3 bahasa tertentu. Meskipun saya kalau khotbah selalu pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bukan berarti kita wajib dan harus belajar bahasa Ibrani, Yunani. Kalau kita mau belajar Alkitab, silakan belajar itu. Tapi itu bukan syarat Bapak Ibu diterima atau tidak di surga. Tuhan lihat hati kita, bukan bahasa yang kita pakai. Bahasa surga itu aja yang kita pelajari. Nah itu ya, jadi keselamatan itu bersifat universal. Di dalam Kristus kita diselamatkan. Amin. Maka hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus, pastikan hati kita itu sudah memancarkan damai sejahtera Kristus. Karena ada ayatnya nanti dibacakan oleh Bugem. Barang siapa memakan tubuh dan meminum darah itu dengan cara yang tidak layak. Cara yang tidak layak itu apa? Bukan berarti cara makannya. Bukan berarti cara minumnya. Nanti orang bertanya, gimana sih cara yang layak, cara minum perjamuan kudus yang layak itu kayak gimana sih? Apa harus dikit-dikit atau langsung teguh atau gimana? Enggak, bukan itu. Cara yang layak itu adalah hati kita itu damai. Ketika kita menghadap Tuhan, hati kita itu tidak sedang penuh dengan kebencian. Hati kita itu tidak sedang penuh dengan rasa iri. Hati kita ini tidak sedang panas.
Tapi kita datang untuk memohon ampun. Kan ini pengampunan yang Kristus tawarkan kepada kita. Masa orang mau datang mohon ampun lagi galak-galaknya? Itu sama dengan perumpamaan bendahara yang jahat itu ya. Yang ada orang berhutang kepada dia, lalu kemudian nggak bisa bayar, lalu kemudian dia hukum orang yang berhutang itu. Lalu dia juga punya hutang, dia menghadap kepada tuannya, minta pengampunan. Makanya doa Bapa kami itu kan jelas sekali. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya mana duluan? Hah? Mengampuni dulu atau diampuni dulu? Mengampuni dulu. Bapak Ibu sudah mengampuni belum? Apalagi dengan saudara sendiri. Karena paling sakit hati itu kan mengampuni saudara, paling susah. Kalau mengampuni musuh itu gampang sekali. Tapi kalau mengampuni sesama saudara, apalagi yang habis nilep duit kita, yang habis nipu kita, yang habis ngomongin kita di belakang. Kalau udah berkali-kali dibilang, kalau orang ngomongin kita di belakang, bersyukurlah. Karena apa? Karena kita ada di depan. Ya. Karena kalau kita di belakang, nggak mungkin dia ngomong di belakang. Kita kedengeran, karena kita ada di depan, makanya dia ngomongnya di belakang. Bersyukur aja. Di dalam Kristus kita semua dimerdekakan. Jadi sebelum nanti menerima perjamuan kudus, pastikan hati Bapak Ibu lagi baik-baik saja. Kalaupun belum sempat minta maaf, berdoa. Nanti kan ada kesempatan berdoa sebelum memakan dan meminum darah tubuh dan darah Kristus. Pertama kali, ampuni orang yang paling ngeselin saat ini. Nah mungkin besok lain lagi yang ngeselin kan. Mungkin tadi ada yang di jalan kesenggol sama orang lain, masih kepikiran, oh saya mau cari orang itu. Saya tahu plat nomornya dan sebagainya, bahkan ada yang mungkin udah difoto. Hapus sekarang juga. Kalau perlu handphonenya jual. Ya? Karena udah foto dan menimbulkan kebencian. Kan Yesus bilang begitu, kalau tangan kananmu membuat engkau jatuh, ya buang tangan kananmu. Kalau matamu membuat engkau jatuh, ya cungkil matanya. Itu kan bahasa yang tegas yang Yesus mau bilang. Jangan sampai hati kita dirusak oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu mau mengampuni? Karena Kristus sudah lebih dulu mengampuni kita. Ya, mari kita mengampuni saudara-saudara kita, mengampuni semua orang yang pernah menyakiti kita. Bahkan meskipun bukan kita yang salah. Ampuni. Sebelum dia minta maaf, nggak usah tunggu dia datang ujuk-ujuk, mohon maaf, nggak usah, apalagi sampai harus berlutut, nggak perlu. Supaya nanti kalau dia datang minta maaf, kita tinggal bilang, kamu sudah dimaafkan sebelum engkau minta maaf. Luar biasa. Mari jadi teladan dalam bersama Kristus, karena Kristus mau mengampuni kita meskipun kita sebetulnya tidak layak. Mari manfaatkan momen Jumat Agung ini untuk saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kita berdoa.